Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melihat materi kita hari ini adalah NFA dengan eMove, Non-Deterministic Finite Automata dengan eMove. Nah, sekarang kita punya sebuah jenis otomata baru, yaitu NFA dengan eMove. Apa itu eMove? Ditulis sebagai epsilon ya. Nah, diartikan itu sebagai empty, kosong. Apa artinya? Bahwa empty itu melekat kepada sebuah transisi, tanda panah seperti ini. Nah, fungsinya apa? Fungsinya adalah jika ada sebuah transisi yang punya label atau tulisan epsilon atau eMove ini, maka dari satu state itu bisa berpindah ke state lain tanpa adanya input transisi. Misalnya di sini input transisinya A dan B. Maka kita tidak perlu berpindah dari Q0 Q1 dengan input A atau B. Dengan input empty saja ini, maka kita bisa berpindah dari Q0 ke Q1. Begitu juga dari Q1 ke Q2. Kenapa? Dari sini ada eMove-nya. Nah, sehingga kita bisa melihat bahwa dari Q0 bisa pindah ke 1, ke Q1, dari Q1 bisa pindah ke Q2, maka kita bisa melihat bahwa tanpa adanya sebuah input pun dari Q0 bisa berpindah ke final. Jadi tanpa adanya input kita bisa mencapai final state. Itu. Begitu juga contoh ini Q4 itu bisa pindah ke Q1 tanpa adanya input transisi, hanya dengan menggunakan eMove. Nah, itu sebagai contohnya. Nah, sebagai penjelasannya, ini ditulis di sini. Dari Q0 tanpa membaca input dapat berpindah ke Q1. Ini ya. Kemudian dari Q1 tanpa membaca input bisa berpindah ke Q2. Ini. Dari Q4 bisa berpindah ke Q1 tanpa membaca input. Nah, fungsinya apa? Fungsinya nanti eMove ini digunakan untuk menggambarkan sebuah finite state automata yang cukup rumit, kemudian banyak cabangnya, terus akan digabungkan dengan beberapa state lain atau bahkan digabungkan dengan finite state lain, itu bisa. Gunanya itu. Nah, sekarang kita lihat E-closure. E-closure itu apa? E-closure itu adalah himpunan state-state yang bisa dicapai dari satu state tanpa membaca input. Misalnya, ini tadi, E-closure Q1. Ini Q1 ya. E-closure Q1 kemana? E-closure Q1 itu Q0 ini. Ini harusnya Q0-nya belum terlihat. Oke. E-closure Q1 kalau ini Q1 dulu nggak apa-apa. E-closure Q1 itu kalau di sini Q1 dan Q3 sebenarnya. Mungkin karena EO ini dari sini ya.
Oke. Dari contoh atas ini, kita lihat saja. E klosur Q0. E klosur Q0 itu berarti Q0 itu sendiri, dia dirinya sendiri, kemudian Q1 dan Q2. E klosur Q1 berarti Q1 sendiri dan Q2. E klosur Q2 ya Q2 sendiri karena tidak ada MT-nya, tidak ada E-move-nya. E klosur Q3 juga Q3 sendiri karena tidak ada E-move-nya. Kemudian E klosur Q4, Q4 dan Q1. Tuh ya. Nah, kalau kita lihat contoh berikutnya ini. E klosur Q0. Q0 itu sendiri. Jadi kalau dia tidak punya E-move, ya berarti dirinya sendiri, E klosurnya. Sebagai contoh, E klosur Q0 itu Q0, Q1, dan Q3. Ini. Kemudian E klosur Q1, ya berarti Q1, Q3. Kemudian E klosur Q2, Q2, dan Q4. Saya perkecil, biar kelihatan. Nah, E klosur Q3, karena Q3 nggak punya transisi keluar yang isinya E-move, maka Q3 itu sendiri. Kemudian E klosur Q4, karena dia juga tidak punya E-move yang keluar, punyanya E-move masuk, maka hanya Q4 itu sendiri. Nah, dua hal sudah kita ketahui, yaitu E-move dan E-closure. E-move itu adalah sebuah transisi yang berisi empty, artinya dia bisa menyebabkan perpindahan dari satu state ke state lain tanpa adanya input transisi. Yang kemudian adalah, yang kedua adalah E-closure. E-closure itu adalah state-state yang bisa dicapai tanpa adanya input dengan hanya memanfaatkan E-move. Nah, sekarang kita akan melakukan ekivalensi dari NFA dengan E-move ke NFA tanpa E-move. Kita belum mengubah ke DFA ya. Ini baru NFA dengan E-move menjadi tanpa E-move. Nah, ada sebuah contoh ini. Sebuah NFA ada E-move-nya. E-move-nya 1. Maka bagaimana kita akan mengubah menjadi NFA tanpa E-move? Nanti hasilnya seperti ini. E-move-nya akan hilang. Jadi hanya ada label-label inputnya saja. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita membuat tabel transisi. Jika ada sebuah otomata, kita buat tabelnya dulu seperti biasa. Kemudian tentukan E-closure, tadi kita sudah tentukan. Kemudian cari setiap fungsi transisi hasil perubahan dari NFA dengan E-move ke NFA tanpa E-move. Dengan rumus ini. Delta state, input sama dengan E-closure delta E-closure state, input. Cukup rumit, tetapi nanti kita akan pecah sedikit-sedikit sehingga akan diketahui hasilnya. Nah, kemudian dari hasil perhitungan nomor 3 ini, maka kita membuat tabel transisi baru. Kalau tadi di awal kita membuat tabel transisi NFA dengan E-move, sekarang yang ketiga, tabel transisi NFA tanpa E-move. Kemudian langkah berikutnya adalah menentukan state-state akhir untuk NFA tanpa E-move, yaitu ini state-state akhir semula ditambah dengan state-state yang E-closure-nya menuju ke salah satu dari state akhir semula. Memang kalau dibaca akan menjadi rumit, tetapi
Sekarang kita melihat contohnya saja. Oke, dari tabel ini, maka kita bisa melihat bahwa yang punya input transisi itu hanya Q1. Q1 dapat A menuju ke Q2, Q1 dapat B menuju ke Q3. Yang lain tidak punya. Oke, maka bagaimana mengubah ini menjadi NFA tanpa E-move? Kita langkah pertama, buat tabel transisinya dulu. Tadi Q1 dapat A menuju ke Q2, Q1 dapat B menuju ke Q3. Nah, yang lain nggak ada, nggak punya input transisi. Q0, Q2, Q3. Nggak apa-apa begini, nggak apa-apa. Nah, kemudian langkah kedua adalah menentukan E-closure-nya. E-closure dari NFA dengan E-move. Oke, E-closure. Nih. E-closure-nya Q0. E-closure Q0 itu adalah Q0 itu sendiri dan state yang bisa dicapai dengan menggunakan E-move. Berarti Q1. Yang lain E-closure-nya adalah state itu sendiri. E-closure Q1 juga Q1, E-closure Q2 juga hanya Q2, E-closure Q3 hanya Q3. Kenapa? Karena masing-masing ini tidak punya input transisi E-move. Jadi yang punya input transisi E-move hanya Q0. Berarti E-closure Q0 adalah Q0 dan Q1. Maka kita tulis seperti ini. Yang punya E-closure selain dirinya sendiri hanya Q0, yaitu Q0, Q1, kurang koma itu. Kemudian kita cari rumusnya untuk masing-masing input transisi dengan delta aksen. Q0 dapat A kemana, Q0 dapat B kemana, tapi delta aksen. Nah, untuk mencari delta aksen, maka kita menggunakan rumus tadi. E-closure, delta, E-closure lagi, Q0. Kenapa Q0? Karena ini kita sedang mencari Q0. Kemudian kenapa A? Karena inputnya adalah A. Maka kita bisa menghitung yang paling dalam dulu. Ini. E-closure Q0. Ini sudah diketahui. Apa E-closure Q0? Yaitu Q0 Q1. Kita ganti saja di sini. Q0 Q1. Kemudian dapat A. Nah, sekarang pelan-pelan delta. Bukan delta aksen ya, ini delta. Artinya, dengan berdasarkan tabel transisi yang asli, Q0 dapat A ditambah Q1 dapat A menuju kemana? Oke. Q0 Q1 dapat A. Q0 Q1 dapat A. Tabel transisi ini. Q0 Q1. Q0 Q1 dapat A berarti gabungan ini. Q2. Q0 Q1 dapat B berarti gabungan ini. Q3. Ini. Oh, sorry. Q0 Q1 dapat A. Oke, Q0 Q1 dapat A. Oh ya, Q0 Q1 dapat A, Q2. Q0 Q1 dapat B, Q3 ya. Berarti Q2 dan Q3 untuk masing-masing ini. Ini Q2. Sedang yang dapat B, Q3. Perhitungannya sama ya, yang membedakan hanya state-nya saja. Jadi, delta ini menghasilkan Q2. Nah, E-closure Q2 apa? Kita lihat, E-closure Q2 itu sendiri. Nah, yang dapat B tadi sama ya, ini. Cuman bedanya dapat B. Q0 Q1 dapat B. Q0 Q1 dapat B.
berarti gabungan antara kosong dan Q3. Q3 ya. Ini E klosur Q3. E klosur Q3 apa? Ya Q3 itu sendiri. Nah, ini akan menjadi cukup mudah kalau rumus yang panjang ini kita kerjakan dari paling dalam dulu, dari yang paling diketahui dulu, kemudian menyebar, selesai. Sekarang Q1 dapat A. Kita tulis rumusnya. Ini Q1 ya, keliru nulisnya. Q1 dapat A. Q1 dapat A apa? Q1 dapat A adalah Q2. Q1 dapat A adalah Q2. E klosur Q2, kita lihat E klosur Q2 adalah Q2. Kemudian Q1 dapat B. E klosur. Nah, E klosur Q1 apa? E klosur Q1 juga Q1 saja. Nih, dapat B. Q1 dapat B, kita lihat. Q1 dapat B, Q3. Maka kita tulis Q3. E klosur Q3, ya Q3 itu sendiri. Terus E klosur, ini delta, ini delta. E klosur delta, E klosur Q2 dapat A. E klosur Q2, Q2, Q2 dapat A, Q2, Q2 dapat A kosong. Q2 dapat A kosong. Klosur kosong apa? Ya kosong. Kemudian B, Q2 dapat B. E klosur Q2 apa? Q2. Q2 dapat B. Q2 dapat B. Kita lihat. Q2 dapat B kosong. Maka kita isikan Q2 dapat B kosong. E klosur kosong apa? Ya kosong. Ini. E klosur kosong apa? Ya kosong. Q3. Q3 dapat A. Rumusnya ini E klosur Q3 dapat A. E klosur Q3, Q3, Q3 dapat A apa? Kosong. Ini Q3 dapat A. Q3 dapat A kosong. Nanti Q3 dapat B juga kosong. Q3 dapat A kosong, klosur kosong, artinya hasilnya juga kosong. Q3 dapat B, E klosur Q3, Q3 dapat B kosong, E klosur kosong, kosong. Maka dari perhitungan delta aksen ini kita buat transisi ini, tabel transisi ini. Hasilnya ini. Ini ya, Q2 dari ini, Q3 dapat B kosong, oh ini. Nah, kemudian kita membuat sebuah NFA, gambar NFA. Q0 dapat A menuju kemana, Q0 dapat B menuju kemana. Oke, saya akan gambarkan dengan menggunakan FAST. Visual Automation Simulator. Oke, saya buat ini. Oh, kan sebentar. Ah, ini. FAST. Saya buat baru. Oke. Saya buat baru. Ini. Kemudian saya perkecil. Nah, ini. FAST. FAST-nya kemudian
Ini saya tutup aja yang satu. Oke. Saya buat fase-nya. Dari tabel ini saya buat ini. Key 0. Kemudian key 1. Oh, ini huruf besar ya. Kalau huruf besar ya saya huruf besar saja. Key 1 saya pakai huruf kecil di situ. Key 1, kemudian key 2, kemudian key 3, terus key 4. Nah, kok key 0 mulainya ya. Oke, saya tambah key 0. Key 0. Key 4-nya nggak ada. Saya delete. Oke. Nah, saya begini. Nah, kita telusuri. Key 0 dapat A. Key 0 dapat A menuju ke key 2. Oke. Dapat A. Terus key 0 dapat B menuju ke key 3. Key 0 dapat B menuju ke key 3. Key 1. Key 1 dapat A menuju ke key 2. Key 1 dapat A menuju ke key 2. Dapat A ke key 2. Kemudian key 1 dapat B menuju ke key 3. Key 1 dapat B menuju ke key 3. Oke. Terus key 2. Key 2 dapat A, kosong. Key 2 dapat B juga kosong, nggak ada. Apakah perlu digambar? Nanti kalau DFA perlu, tapi ini kan kita hanya mengubah NFA, jadi nggak perlu. Key 3 dapat A kosong, Key 3 dapat B kosong. Ya sudah, ini saja. Nah, kita bisa mengubah bentuknya. Nah, supaya nggak tidak saling silang antar tidak saling silang antar input transisinya. Nah, kita sudah menggambarkan tabel transisinya. Terus yang perlu kita lakukan adalah memberikan startnya. Startnya di mana? Startnya key 0. Nah, terus final state-nya di mana? Himpunan akhir semula, final state semula adalah key 3. Karena tidak ada closure lain, tidak ada state lain yang closure-nya menuju ke key 3, nggak ada ya, tidak ada state lain yang closure-nya menuju ke key 3, ini, selain ini kita lihat aslinya dulu. Nah, tidak ada state lain yang punya closure yang menuju ke key 3. Misalnya dari key 1 ada closure-nya ke key 3, move-nya yang ketiga, misalnya key 1 saya tambahi, ada move-nya ke key 3, berarti key 1 juga jadi output. Tetapi karena tidak ada yang menuju ke key 3, state yang punya empty-nya menuju ke key 3, maka finalnya juga hanya key 3 saja. Maka
Finalnya di mana? Nah, finalnya di I3. Itu yang bisa saya berikan. Nanti misalnya ada contoh lain, saya akan berikan caranya lagi. Oke, itu saja. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.